jika hukum tidak bekerja untuk mengevaluasi kekuasaan, maknanya jangan salahkan jika rakyat menggunakan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Ini yang sebetulnya memungkinkan bisa terjadi dalam situasi yang seperti sekarang. Memastikan rakyat bermartabat, bos. Hari ini rakyat nggak punya martabat, bos. Itu yang namanya aparatur negara. Itu bandit berseragam hari ini. Mencoba merumuskan dan pada puncaknya bersepakat bahwa kalau mau pemilu ini tidak diintervensi karena prosesnya curang, maka harus pemilu dilakukan tanpa Jokowi. Karena Jokowi sudah menjadi sentrum dari kejahatan, kecurangan, menjadi simbol kecurangan yang diperhalus dalam bahasa retorika politik istana, yaitu politik cawe-cawe. Halo semua, ketemu lagi kita di Mimbar Bebas Diskursusnet. Tentang Indonesia hari-hari ini, ada pihak yang dengan benderang bilang sejatinya sedang tidak baik-baik saja. Sambari menunjuk pada dua aspek yang berkelindan, politik dan hukum. Sebut misalnya Mahkamah Konstitusi, yang dengan putusannya meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di kontestasi pemilu Pilpres 2024 mendatang. Ujungnya, ada yang bilang bahwa demokrasi kita sedang terancam. Nah, untuk membincangkan lebih serius, saya di sini bersama tiga narasumber, tiga-tiganya aktivis mahasiswa tahun 98. Saya perkenalkan. Di sebelah kiri saya, Bang Faisal Assegaf. Terima kasih. Faisal pakai Z ya, Pakai Faisal Z. Assegaf. Sekarang lebih kenal sebagai kritikus politik ya. Kritikus. Selamat datang, Bung ya. Ada Bung Ubaidillah Badrun. Ya, Mas Ihsan. Belakangan bergiat sebagai dosen ya, Bung ya. Ya. Selamat datang, Bung ya. Dan ada satu lagi Bung Firman Tenri. Ya. Belakangan bergiat sebagai advokat. Tadi di pengantar saya ada ujung bilang bahwa demokrasi kita sedang terancam. Sekarang saya minta amatan dari Bang Faisal Assegaf dulu. Aduh, tembak langsung ini. Seterancam apa atau segawat apa situasi demokrasi kita hari-hari ini? Ya, MK itu hampir nyaris merata disembuhkan oleh rakyat sebagai penjaga konstitusi. Ya, Guardian of Seluruh Constitution. dari kota sampai ke desa menyimpulkan puncak dari marwah konstitusi itu ada di MK. Nah, hari-hari ini kan kita melihat Pak Usman Anwar ya, adik ipar dari presiden berhasil menyelundupkan satu pasal dinasti untuk meloloskan ponakannya. Ya. Dan kemudian ini menimbulkan reaksi dengan berbagai keragaman berpikir, kemarahan, goncangan. Karena bagaimana MK secara nyata dan jelas di depan rakyat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar konstitusi. Lebih kuat di sana, dia tidak sebagai penegak hukum yang netral, tapi kekuasaan politik begitu kuat masuk mengintervensi. Dan tujuannya cuma satu, bukan untuk kepentingan rakyat banyak, tapi untuk meloloskan anak presiden sebagai calon wakil presiden. Nah, gambaran ini ditangkap sangat luas di ruang publik, dan kalau perkembangan per hari ini saya lihat gelombangnya sudah bukan lagi pertengkaran soal masalah hukum. Itu sudah bergelinding menjadi ancaman-ancaman yang mengarah kepada koreksi kekuasaan Jokowi secara serius. Maka per hari ini hampir semua pandangan yang sadar bahwa negara dibajak oleh intervensi kekuasaan di MK itu kemudian mendesak diperlukan misal hak angket di DPR. Ada juga yang sudah berkonsolidasi mengatakan partai-partai di DPR harus bersatu untuk membuka pintu dilakukan sidang istimewa untuk mengevaluasi pelanggaran serius yang dilakukan oleh satu keluarga dengan watak monarkinya dan menghina seluruh jutaan rakyat di dalam tatanan bernegara. Poin itu kuat sekali. Jadi kalau sudah sampai di situ maka tidak bisa lagi mundur, karena negara ini kan tidak bisa dikelola dengan cara-cara premanisme kekuasaan yang ugal-ugalan bahasa halusnya, yang cawe-cawe bahasa halusnya. Tapi bahasa yang tegas ini, negara seolah-olah dipandu oleh karakter watak premanisme yang semakin menjadi-jadi, menghina kemanusiaan, menghina para pendiri bangsa, menghina tatanan demokrasi, maka hanya bisa ditertibkan lewat mekanisme yang lebih tinggi, mewakili perwakilan rakyat di parlemen, lewat MPR. Karena lewat
sarana atau instrumen lain udah nggak ada. Penghentian terhadap premanisme kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi hanya ada satu cara yang dikehendaki oleh rakyat. DPR segera melakukan sidang istimewa untuk mengakhiri ini semua. Tidak ada solusi lain lagi. Kira-kira awalnya gitu. Oke, Bang. Sekarang Bung Bet Ya. mungkin ada tambahannya tentang terancamnya demokrasi begini. kita hari ini. Saya kira sejak kita merdeka, kita memilih jalan apa yang disebut dengan Rechtsstaat, negara hukum. Yang terjadi hari ini, saya bisa menyimpulkan yang terjadi adalah Makstat, negara kekuasaan. Apa bukti paling empirik yang untuk memperkuat argumen itu? Kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang di dalam amar putusan MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu disebutkan bahwa ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Anwar Usman, lalu kemudian di situ argumen MKMK itu ada disebutkan tentang apa yang disebut dengan intervensi. Ya. Pertanyaannya, siapa yang melakukan intervensi terhadap putusannya Anwar Usman? Ya. Ini celah yang memungkinkan parlemen mengamalkan konstitusi. Itu ada di pasal 7, pasal 7A, 7B, pasal 24 tentang pemakzulan. Apa yang kemudian memungkinkan itu bisa terjadi? Mekanisme hak angket itu saya kira betul itu satu cara yang paling beradab ketika kemudian kebuntuan politik terjadi, penjungkir balikan Mahkamah Konstitusi yang terhormat itu terjadi, maka jalan paling rasional dan terhormat adalah jalan mekanisme hukum. Nah, secara substantif sebetulnya ini kita kembali mundur ke abad ke-18. Ngeri kan, Republik ini sudah abad 21, mundur ke 18. Ketika kemudian saat itu demokrasi belum memiliki satu perspektif baru tentang apa yang disebut dengan demokrasi konstitusional. Kita lihat episode Immanuel Kant pada awal-awal abad ke-19 dan seterusnya ya, pertengahan dan seterusnya. Itu kemudian waktu itu muncul tentang konsep demokrasi konstitusional. Artinya demokrasi berjalan itu akan melahirkan satu tertib politik ketika konstitusi itu ditempatkan pada posisi yang sangat luhur. Hari ini itu dijungkir balikan. Artinya kita kembali mundur ke abad 18, ke belakang. Ini kan bahaya. Bahaya. Nah, apa argumen konstitusional di dalam pasal 7 itu? 7A, 7B dan pasal 24. Bahwa presiden itu bisa diberhentikan ketika presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara. Bagi saya, pengabaian, penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga negara itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Apalagi kemudian mengobok-obok konstitusi sampai Mahkamah Konstitusi menjadi roboh. Ini kan satu pengkhianatan terhadap konstitusi sebetulnya. Karena dia mengakali undang-undang melalui satu intervensi keputusan yang itu dilakukan oleh Mahkamah terhormat. Itu pengkhianatan. Lalu termasuk misalnya di dalamnya ada alasan-alasan lain seorang presiden bisa dijatuhkan. Ya. Penyuapan. Kalau penyuapan kita sudah laporkan ke KPK ya kan. Ada nepotisme kita sudah laporkan ke KPK dan seterusnya, ada korupsi kita sudah laporkan ke KPK. Jadi sebetulnya rezim ini sudah terlalu banyak catatan-catatan yang akumulatif untuk memutuskan bahwa presiden sesungguhnya telah melanggar konstitusi. Apakah ini mungkin dilakukan? Mungkin. Karena sejarah kita pernah terjadi seperti itu. Seperti tahun 2001 misalnya, ada proses impeachment. Meskipun dalam satu sisi yang lain ada perdebatan, tapi itu adalah fakta historis dan fakta hukum dan fakta demokrasi yang tidak bisa dibantah bahwa tahun 2001 pernah terjadi pemakzulan. Kemudian yang lain saya kira yang juga penting untuk dicermati adalah ketika kemudian Jokowi sebagai presiden, dia menganggap bahwa anaknya itu dianggap sebagai satu jalan demokrasi biasa. Ini kan berbahaya, pandangan-pandangan yang merendahkan kualitas demokrasi, yang kemudian didukung oleh para sejumlah elit politik bahwa dinasti nggak masalah dan seterusnya. Perkaranya bukan persoalan dinasti sebetulnya, persoalan cara mereka untuk memajukan anak ini
membuat satu nokta hitam konstitusi di Republik ini. Itu yang paling berbahaya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu hak individu Pak untuk misalnya menjadi calon presiden, wakil presiden. Iya, itu hak individu. Persoalannya cara mereka untuk membuat seseorang menjadi calon wakil presiden itu kotor dan itu jorok. Saya harus katakan itu. Merusak tata negara. Kotor dan jorok. Ya. Saya kira itu dulu. Bung Terry tambahkan. Mungkin karena mungkin tadi udah menceritakan bahwa mungkin yang ingin dikatakan Bung Ubed adalah bahwa etik itu di atas hukum ya. Karena ini hukuman pelanggaran etik berat kan terhadap Anwar Usman ya. Ya. Jadi kalau saya sendiri menilai 10 tahun pemerintahan Jokowi memang telah melakukan pembangkangan konstitusional. Rakyat juga punya konstitusi sendiri. Azasnya rakyat itu salus populi supremo lex exto. Keselamatan rakyat adalah konstitusi tertinggi. Kalau dalam paham strukturalis yang diwakili oleh negara, bisa saja dia pakai lembaga yang kita sebut dengan Mahkamah Konstitusi yang sudah runtuh itu. Tapi rakyat juga punya hukum sendiri. Keselamatan rakyat adalah konstitusi tertinggi. Jadi kalau rakyat bergerak, itu konstitusi juga. Kita uji saja, ya kan? Karena rakyat punya pandangan etis terhadap kekuasaan yang berjalan ini. Persoalannya negara ini kita bangun sama-sama memilih ciri demokratis. Tapi negara demokratis itu kan harus dipandu dengan hukum. Ya kan? Kalau negara ini hanya mementingkan sistem demokratisnya tanpa ada hukum di belakangnya, tetap chaotic juga, Bos. Semena-mena juga orang. Suara terbanyak berhak menindas. Untuk menjaga itu maka kita butuhkan konstitusi, undang-undang di dalamnya. Tapi ketika hukum runtuh, apalagi yang kita harapkan dari demokrasi yang seperti ini? Suka-suka yang sudah disinggung banyak orang, belimbing sayur. Ya kan? Maksudnya apa itu? Gibran lah, belimbing sayur itu. Ya kan? Ngapain harus ditutup-tutupi? Ini sudah kerasaan rakyat dan penilaian rakyat seperti itu. Jangan juga kita tipu-tipu rakyat kan? Yang kita sekarang itu harus katakan, kita tidak boleh lagi munafik dengan keadaan yang seperti ini. Demokrasi sudah hancur, ya kan? Hukum hancur. Apa namanya ini? Masih pantaskah kita berharap dari kondisi yang seperti ini? Maka jalan salah satunya, ya, saya atas nama pribadi maupun entitas Sebagai advokat juga ya. advokat, saya menjadi bego hari ini melihat tatanan hukum di negeri kita. Bego saya, bingung. Dulu ketika saya masih mahasiswa, untuk menjadi ahli hukum yang bagus, kita tuh harus pergi ke Harvard. Hari ini cukup kalian nongkrong di Jakarta saja, itu ilmu hukum gak habis-habisnya kita bedah hari ini. Bisa mendulang semua itu. 16 ahli hukum mengatakan, ya, keprihatinan. 16 ahli hukum tata negara menyatakan bahwa ini gak benar. Budayawan sudah mengatakan demokrasi kita sudah terancam, ya kan? Itu suara-suara yang mewakili rakyat loh. Tapi pemilik otoritas kan bukan mereka-mereka. Ya kan? Negara yang memproduk kebohongan ini dan terus dia lakukan, dalam bahasa sosiologinya Kang Ubed, karena dia dosen, saya bukan, saya jadi marah karena saya merasa jadi bego gitu. Pramudia Anantatur pernah mengatakan, jika ahli hukum tidak tersinggung dengan pengkhianatan hukum hari ini, lebih baik mereka menjadi penyapu jalanan. Tajam kata-katanya. Ya, saya kira benar itu. Kalau saya sudah memilih jadi penyapu jalanan, mendingan saya bikin molotov kan? Gak ada gunanya saya belajar. Simbol perlawanan. Iya. Saya menangkap jika hukum tidak bekerja untuk mengevaluasi kekuasaan, maknanya jangan salahkan jika rakyat menggunakan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Ini yang sebetulnya memungkinkan bisa terjadi dalam situasi yang seperti sekarang. Saya kira itu ya. Iya. Apakah itu yang dimaksud dengan people power? Bisa. Bisa. Rakyat bisa mencari jalannya. Dan itu konstitusional. Tapi kalau kami menang, kan begitu. Kalau kalah kita subversif, Bos. Tapi saya ingat pesan dari seorang kaisar Julius, Raja Romawi. Kalau Anda
mau melanggar hukum, pastikan kalian melawan kekuasaan yang korup. Seorang kaisar menitipkan pesan begitu. Dia sadar bahwa di atas segalanya bagi seorang kaisar pun ada hukum yang memandu dia. Ya kan? Ini kalau kita bicara udah sampai tadi titik people power, ini Bung bertiga ngelihatnya sudah sedekat apa atau masih sejauh apa people power itu akan terjadi di sini? Saya sih melihatnya sekarang ini sedang terjadi eskalasi yang naik, situasi public distrust, satu ketidakpercayaan publik yang naik, yang kemudian ditunjukkan dengan banyak ekspresi di arena publik, ya, ekspresi untuk menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi yang ternyata tidak seperti yang diharapkan masyarakat, kemudian penolakan yang bertubi-tubi dari banyak akademisi. Hashtag kami muak itu. Ya, bahkan sebenarnya akumulasi ya. itu ekspresi loh, Ada dari 2019 kan yang parah itu, yang reformasi di korupsi, lalu Omnibus Law. Dan kita sampai dipertontonkan bagaimana presiden itu mengabaikan perintah Mahkamah Konstitusi yang kasus Omnibus Law. Sampai sekarang puncaknya saat ini saya kira. Demokrasi itu bukan sekedar menggunakan hak pilih dan mengganti pemerintahan, bos. Tapi itu adalah hak rakyat untuk hidup yang lebih bermartabat. Ya kan? Demokrasi itu harus memastikan rakyat bermartabat, bos. Hari ini rakyat nggak punya martabat, bos. Itu yang namanya aparatur negara. Itu bandit berseragam hari ini. Ya. Kalau boleh saya kasih pernyataan, saya mengutip adalah seorang pengamat yang bilang bahwa hari ini nggak bisa dipungkiri lagi sudah terjadi political decoy, pembusukan politik. Setuju nggak Bung Faisal? Emang udah busuk, bukan pembusukan. Karena manusia ini kan hidup diciptakan Tuhan itu kan dengan fitrah baiknya, dan selalu dalam realitas itu yang jahat itu sedikit. Kalau yang jahat di kehidupan alam ini banyak, ini udah hancur. Nah, orang-orang baik yang berharap pada prinsip-prinsip negara dengan konsensus, aturan, undang-undang, etika, dan lebih puncaknya adalah konstitusi, hari ini diinjak-injak oleh rejim Widodo atau Jokowi, maka puncak kemarahan itu harus dikanalisasi. Agar kita tidak disebut sebagai bangsa yang jauh dari peradaban. Biarkan premanisme kekuasaan itu hanya diusung dalam perilaku kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi, tapi rakyat ini kita juga berharap masih tersisa menggunakan kesadaran moral mereka, menggunakan hak yang disebut Ube tadi, masuk melalui mekanisme formal ke DPR, kemudian mendesak kawan-kawan di DPR itu untuk segera membuka sidang istimewa, bukan untuk kepentingan hanya menghentikan karakteristik jahat dari praktek kekuasaan Jokowi, tapi menghentikan kekuatan-kekuatan busuk di belakang itu yang disebut selama ini oligarki kan, karena Jokowi tidak berdiri sendiri dalam pelaksanaan tata kelola kekuasaan yang jahat, tetapi ada sponsor-sponsor di alam gelap di belakangnya. Oleh sebab itu pikiran-pikiran yang visioner datang dari kawan-kawan 98, Kang Obed, Mas Tendri, dan juga begitu banyak keragaman suara yang terus mengerucut pada desakan pemakzulan Jokowi ini kan adalah satu jalan yang beradab. Hak rakyat dalam bernegara. Ini situasinya lewat media ini mungkin lompatan pikirannya kita tunjukkan. Kalau kami kemarin itu kan 3 kali bertemu dalam kerinduan kawan-kawan 98 yang selama ini tercerai-berai dalam politik kotak-kotak, kemudian merumuskan pola konsolidasi lewat sebuah presidium yang disebut Presidium Indonesia. Di sana keragaman para aktor-aktor, para aktivis mencoba merumuskan, dan pada puncaknya bersepakat bahwa kalau mau pemilu ini tidak diintervensi karena prosesnya tidak curang, maka harus pemilu dilakukan tanpa Jokowi. Karena Jokowi sudah menjadi sentrum dari kejahatan, kecurangan, menjadi simbol kecurangan yang diperhalus dalam bahasa retorika politik istana, yaitu politik cawe-cawe.
Jadi ini konsolidasi bukan lagi teori. Nanti saya akan coba masuk kemudian ke Presiden Indonesia, tempat abang-abang ini Tapi bernaung sebenarnya sekarang ya. ini yang kita terjemahkan persis seperti dengan 98, keresahan rakyat ada, budayawan berteriak, ya kan, seniman, cendekiawan, persis seperti hari ini. Dan itu ada akumulasinya, pendudukan DPR yang kami sama-sama motori pada saat itu. Dan kami ada di dalamnya, termasuk juga bapak kita ini, ya kan? Julius Liputan itu. Jadi saya kira saya meresponnya beberapa tadi narasi yang muncul. Mengapa misalnya muncul satu diskursus yang memuncak bahwa pemilu tanpa Jokowi itu sebetulnya memiliki cukup argumen yang kuat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin pemilu dilaksanakan dengan struktur kekuasaan penyelenggara negara yang ugal-ugalan, cacat moral, tidak memiliki legitimasi konstitusional. Itu yang kemudian banyak saya kira teman-teman riset yang menunjukkan cawe-cawe itu kemudian terlihat ada intervensi dan menggunakan alat-alat kekuasaan dan seterusnya. Jadi saya sih melihatnya ini sudah rusak tata pelanggaran pemilu juga sejak awal. Di kecurangan bukan nanti terjadi, sejak awal sudah curang kekuasaan. Karena itu ya tidak punya legitimasi moral dan konstitusional menyelenggarakan pemilu. Nah, simbol atau representasi dari amoralitas dalam politik hari ini, maaf harus saya sebutkan, namanya Joko Widodo. Harus kita katakan, karena itu persoalan yang sangat serius. Saya kira itu. Kalau bicara menyambung Bang Faisal tadi itu tentang kanalisasi keresahan atau semacam itu yang lewat proses politik yang formal di DPR kan sekarang sedang digalang hak angket Masinton Pasar Ibu, dan kemudian saya belum tahu sampai sejauh mana sudah itu untuk persyaratannya. Tapi kan juga ada sesuatu yang debatable di situ. Apakah hak angket bisa katakanlah mengurusi produk-produk yang bukan eksekutif dari MK? MK yudikatif gitu. Itu kan masih debatable juga itu di situ. Iya, hak angket itu kan hak untuk melakukan pendidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan. Bukan cuma sekedar dari bukan sekedar eksekutif. Yang melaksanakan undang-undang itu siapa? Semua eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, mengapa ini perlu ada hak angket? Karena ada korelasinya dengan eksekutif. Konflik of interest yang dikaitkan dengan pencalonan cawapres, yang cawapresnya adalah anaknya eksekutif presiden. Jadi lalu kemudian ada diksi argumen MK yang menyebutkan ada intervensi. Siapa? Panggil. Siapa yang dipanggil? Ininya yudikatif panggil, nggak apa-apa. Dari MK dipanggil, lalu presiden dipanggil. Atau bisa juga seknek yang dipanggil. Semua yang kemudian diduga terlibat di dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi panggil. Dan di situ nanti akan diselidiki, akan ketahuan sebetulnya bagaimana duduk persoalan sampai keputusan yang dirombak itu menguntungkan seorang anak presiden. Jadi tafsirnya ke sana ya untuk penerapan hak angket itu ya. Iya. Sampai hari ini kita bahas tadi tentang watak otoritarianisme dari kekuasaan. Sangat kelihatankah gitu? Apa parameter yang dipakai untuk menjudge bahwa sekarang memang watak otoritarianisme dari pemerintahan itu kelihatan? Jadi kalau secara teori klasik itu kan otoritarianisme itu adalah satu kekuasaan yang memusat, yang sentralistik, yang kemudian bertindak semaunya sendiri. Itu dulu simbolisasinya adalah bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa raja. Sekarang polanya itu lebih halus. Dia bersembunyi di balik ke perilaku yang seolah-olah merakyat, menggunakan bahasa-bahasa gorong-gorong itu misalnya dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian disebut dengan populisme. Jadi populisme itu adalah persembunyian satu new authoritarianism. Apa misalnya? Pasal karet dipakai, undang-undang ITE. Kita semua hampir terjebak. Saya pernah dilaporkan juga gara-gara satu persoalan itu kan. Itu ciri sebetulnya ada otoritarianisme baru yang sedang dipraktekkan oleh hari ini
melalui persembunyian populisme politik. Dan ini terjadi selama 9 tahun. Kita semacam, ya saya kira rakyat dibohongi sebetulnya. Atau karena rakyat kita kurang literasi politiknya itu. Ini ada yang Mostly. bekerja. Saya melihat ada pekerjaan algoritma digital, Big data. big data dan seterusnya yang memainkan pikiran publik. Jadi keresahan intelektual yang disampaikan oleh Ubed, oleh Mas Tendri, ini bukan sesuatu yang hanya berhenti pada teori. Ini sudah bersenyawa dengan panggilan-panggilan suara publik yang menghendaki eksekusi politik secara substansi, secara tegas untuk menghentikan kerja kekuasaan yang bermasalah. Sudut lain saya mau sedikit mohon izin, masyarakat kita kan 87% umat Islam. Sebagai modal yang kuat dari bangunan negara. Hari ini mereka juga melihat negara dalam perspektif religius. Kalau misal ditanya apakah kekuasaan Jokowi itu totaliter, otoritarian atau diktator, maka mereka akan membuka Quran. Mereka membuka Quran dan mereka menemukan orang-orang yang berkuasa yang diberi amanah, bertindak jahat, itu sesungguhnya jauh lebih hina dari binatang. Karena agama Ini referensinya di Quran. Quran. Dari semua ceramah para ulama, secara turun-temurun, tradisi, sangat-sangat sensitif terhadap pelaksanaan kepemimpinan yang zalim. Karena dampaknya itu akan membunuh bukan generasi kita saja, pada generasi yang akan datang. Jadi perbuatan-perbuatan Jokowi ini, di tengah kemajuan zaman yang bisa mengkonfirmasi kekuasaan dari semua keterbukaan IT, maka rakyat sudah bisa berkesimpulan dari kebudayaan, akademisi, agama, bahkan petani, tukang ojek, rakyat-rakyat kecil hari ini marah. Mengapa negara hanya menjadi kepentingan arisan kekuasaan Jokowi? Di pikiran rakyat ketika orang mengatakan misal pemilu curang, ya maaf, yang muncul Jokowi sebagai aktor utama. Ketika orang mengatakan ini ada pesta demokrasi, maka yang berjoget di sana adalah boneka Istana Prabowo, dan Jokowi menyelundupkan anaknya untuk ikut berdendang di atas panggung yang sangat memalukan. Jadi ini kerusakan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita generasi yang kebetulan mungkin secuil ikut di dalam gerakan perubahan untuk menggulingkan kekuasaan yang otoriter Orde Baru. Kawan-kawan ini mulai terpanggil, saling berkomunikasi. Bahwa kita hentikan semua retorika yang begitu mubazir di ruang publik untuk masuk kepada kanal yang paling beradab. Jalan peradaban untuk menghentikan kekuasaan busuk Jokowi. Ini bukan jalan premanisme, ini bukan terminal. Sidang istimewa itulah puncak dari kehendak peradaban bangsa Indonesia untuk mengakhiri satu kekuasaan yang dianggap melawan Tuhan. Ideologi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dia berkhianat. Dia tidak memancarkan nilai-nilai religius, amanah, Yang menempatkan janjinya. janjinya. Jalan konstitusi, berapa banyak yang tadi sudah diuraikan oleh Obed sama Tendri. Jadi Bang Iksan, saya berharap podcast-podcast yang seperti ini adalah kanal-kanal, alat-alat perjuangan rakyat. Yang insya Allah ini sampai kepada kawan-kawan kita di seluruh Indonesia, di kota-kota, di pedesaan, bahwa secara simbolik memang kita tiga ini hadir. Tapi ini mewakili rasa kebersamaan kita semua. Mari kita akhiri ini semua dengan tidak boleh takut kepada Jokowi. Yang harus takut sama rakyat. Oh dia jahat kok. Kenapa kita takut sama orang jahat? Jadi bahasa Tendri mengatakan konsekuensi. Buang itu konsekuensi di tempat sampah. Hari ini kita harus berdiri dengan gagah di depan istana dan mengatakan rakyat menghendaki usir Jokowi dari istana. Karena dia berkhianat. Dia jahat. Dia hanya mementingkan anak, istri, ponakan, dan lingkaran di belakangnya. Bahasa-bahasa tegas ini harus terus menerus. Kalau struktur negara yang seperti ini mungkin bisa berbeda dalam pandangan teologinya, tapi menurut Ali Syariati ini udah lengkap kalau disebut dengan struktur Fir'aun. Ini loh, kekuasaan yang menindas rakyat, kan? Mengabaikan aspirasi. Iya, terus kemudian ada hartawan pedagang yang juga berdagang untuk kepentingan kekuasaan, menopang strukturnya Jokowi. oligarki maksudnya. Iya, ada ulama yang mendukung struktur kekuasaan yang jahat. Ini struktur Fir'aun hari ini terjadi. Maka kita anak-anak muda itu harus menjadi Musa baru.
kita nggak punya cap kenabian, tapi tugas kenabian kita sandang. Spirit Musa itu Spirit Musa harus ada. Spirit Muhammad Rasulullah itu harus ada di dalam diri kita. Karena kita besar dengan teologi yang seperti itu. Ya kan? Dalam teologi agama itu, kekuasaan yang otoriter adalah kekuasaan yang dilaknat oleh Tuhan. Artinya sebetulnya pesan Tuhan itu sangat substantif sebetulnya dalam kitab-kitab suci ya, bahwa Tuhan sangat tidak menyukai satu praktek kekuasaan yang tidak memanusiakan rakyat. Hari ini kita melihat, saya mendengar dan saya membaca misalnya di Kalimantan Tengah, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada anak muda yang di PHK. Lalu dia cerita ke pamannya, saya baru di PHK, saya susah mendapatkan pekerjaan. Besoknya ditemukan bunuh diri. Dan angka bunuh diri karena ekonomi ini luar biasa. Di tengah situasi seperti itu, kekuasaan berpesta. Ini kan menurut saya nggak punya empati lagi. Saya sempat baca, kalau nggak salah Pak JK pernah bilang bahwa Jokowi bisa jatuh karena kegagalan politik dan kegagalan ekonomi. Ya. Setuju ya itu? Saya kira iya. Jadi politik kita makin busuk. Sekarang dengan bukan sekedar dia ikut pemilu, tapi ini mempertontonkan kebusukannya di arena publik. Jadi sudah tidak ada rasa malu lagi. Dalam teologi agama itu disebut sebagai istijrat politik. Jadi Tuhan membiarkan dia hilang rasa malunya, mempraktekkan kekuasaan yang vulgar. Ini kan nggak ada malunya, dan seolah-olah dia menantang kepada publik. Saya bisa melakukan apapun. Sudah gelap mata. Ini kan kita hancur bos hari ini. Dan cara seperti ini harus segera dihentikan. Nggak ada cara lain. Saya kira mereka yang ada di parlemen perlu diajak untuk berpikir bahwa jika negara, DPR, partai-partai politik tidak melakukan evaluasi terhadap praktek kekuasaan yang buruk, ini malapetaka peradaban. Saya lebih keras lagi. Jika mereka, partai politik, anggota DPR, tidak menyambut gerakan ini, biarlah kami mencari jalannya sendiri. Ini persoalan sangat serius. Betul. Baiknya kita minum dulu. Oh iya. Supaya energi kita lebih. Ini memang lebih semua tersedia. marah beneran, Mbak. Marah ini. Cuma Mas Tendri, saya lihat Bang Iksan kelihatan agak hati-hati nih untuk mengatur lalu lintas. Itu narasi. resiko dari sebuah perjuangan. Kenapa berani ngundang kita? Tapi saya mau bantu sedikit Bang Ini mimbar Iksan. demokrasi. Nah, mimbar ini diskusi. demokrasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tersirat belum dilontarkan. Di gestur itu kan sudah menunjukkan indikasi yang kuat bahwa memang pada akhirnya menghentikan semua egoisme, menghentikan semua sekat-sekat, melepas semua prasangka, kita sudah pada ujung pilihan. Tidak lagi dengan kata-kata, tapi konsolidasi yang pasti untuk menggunakan hak kita lewat sidang tunda mengakhiri. Tapi kan muncul juga pertanyaan, kalau seandainya mekanisme formal ini tidak bisa digunakan, karena hegemoni partai politik, pragmatisme mereka, apa yang bakal terjadi? Menurut saya, ancamannya clear. Apa itu? Kita bisa gagal sebagai negara kesatuan Indonesia. Bisa gagal. Kita bisa masuk orbit konflik yang tidak beda dengan Uni Soviet. Bisa pecah. Kenapa? Karena hari ini orang-orang daerah sudah berkesimpulan kekuasaan di pusat kekuasaan itu hanya mengangkat boneka, melakukan kebijakan jahat untuk merampok Sumber daya alam. daerah. Kalau sebuah proses demokrasi menghasilkan pemimpin dari jalur mencuri suara rakyat, maka sudah otomatis ketika dia berkuasa, dia akan membuat semua kebijakan-kebijakan dalam keinginan selera pencuri. Maka yang terjadi melanjutkan beban utang luar negeri, menguasai sumber-sumber kekayaan alam oleh oligarki, kemudian makin matang negara menuju kepada bukan lagi monarki yang biasa, tapi monarki yang absolut. Nah, kalau sudah pandangan daerah seperti ini, bisa muncul sidang istimewa tidak dilaksanakan, rakyat akan teriak referendum. Karena kami tidak percaya dengan praktek demokrasi yang manipulasi. Kami tidak percaya dengan sistem seleksi kepemimpinan yang jahat, yang tadi bisa dikonfirmasi, dijelaskan oleh Ubed dari sudut pandang teologi, akademisi. Ini sudah rangkum,
sudah menyatakan pikiran rakyat jahat. Sempurna kerusakan Sempurna. bangsa ini. Jadi masih ada opsi tersedia dalam keinginan bersama untuk menjaga kelangsungan bernegara dalam jalur peradaban. Tapi kalau jalur peradaban ini terus-menerus diabaikan oleh kekuatan partai politik sebagai penjaga pagar di gedung DPR sana, maka akan terjadi gejolak di luar mekanisme kesadaran bersama. Artinya sekarang masih dalam koridor untuk menunggu Ya mudah-mudahan. aksi dari kawan-kawan yang di parlemen sana ya. Kita berdoa. Kita masih Berharap. memberi ruang untuk jalan demokrasi yang lebih beradab. Bahwa konstitusi harus yang utama dan elit politik harus bekerja untuk menghentikan praktek ini. Karena ini dampaknya luar biasa, Pak. Saya ingatkan juga bahwa masa depan Republik ini akan ditentukan oleh 53% anak-anak generasi Z. Hari ini, di pemilu nanti. Artinya juga masa depan Republik mereka akan hari ini mereka itu menjadi korban yang secara tidak sadar sebenarnya sangat dirugikan. Undang-undang Omnibus Law merugikan teman-teman yang muda. Generasi muda. Anda akan menjadi pekerja yang tidak jelas masa depan. Kemudian mereka jadi pekanrang dengan praktek-praktek buruk. Seolah-olah nanti kalau saya ingin kaya, saya harus menjadi penguasa, lalu saya menjadi anaknya penguasa. Mereka ada menangkap satu pesan buruk bahwa oh ternyata enak ya menjadi anak presiden, dengan mudah mendapatkan akses bisnis, dengan mudah dengan hitungan hari bisa menjadi ketua umum partai, dengan mudah dengan satu ketukan bisa menjadi calon wakil presiden. Ini contoh paling buruk dalam sejarah peradaban untuk anak-anak muda. Saya kira anak-anak muda yang ini juga ini empiris, penting. Bos, ya. Kudapan yang paling laris di Indonesia menurut survei saya sendiri secara pribadi itu adalah martabak. Tukang martabak dia buka jam 7, jam 1 sudah tutup dan tidak ada yang tersisa. Artinya ini adalah bisnis yang menguntungkan. Bisa dibayangkan nggak seorang anak presiden buka kudapan jual martabak rugi, Bangkrut. ya kan, bangkrut, terus dipercayakan untuk memimpin republik ini. Dia ngurus bisnisnya sendiri hancur kok. Terus mau mimpin republik yang asetnya banyak. Ntar dia jualin semua, alasannya bangkrut kita. Ini kita harus berpikir itu. Dan yang lebih parah lagi tadi seperti yang disebutkan oleh Ubed, seharusnya mereka menjadi bonus demografi kita, generasi mereka. Tapi dengan kebijakan yang dilakukan Jokowi hari ini, kalian jadi malapetaka daripada bonus demografi itu. Ya, artinya sebenarnya persoalan serius untuk kemudian jangka panjang Republik ini. Kita sedih sebetulnya melihat kondisi bangsa seperti ini dan saya kira anak-anak muda generasi Z yang jumlahnya hampir 60% itu, mereka mesti merenung dan melakukan satu refleksi bahwa Anda akan terus dihadapi dengan air mata demi air mata di masa depan. Kecuali mereka betul-betul sadar untuk terlibat di dalam agenda-agenda untuk menghentikan praktek kejahatan di Republik ini. Tidak apolitis maksudnya. Iya, tidak apolitis. Saatnya anak-anak generasi muda, generasi Z untuk speak up. Saya kagum dengan anak-anak muda yang sudah mengatakan kami muak dengan semua praktek kejahatan politik. Itu sebetulnya ada di antara mereka yang dianggap sebagai generasi rebahan. Saya masih ada harapan. Karena ternyata ada anak-anak muda yang berani mengatakan kami muak dengan seluruh praktek kejahatan politik. Istilahnya bagus tuh, generasi rebahan. Iya. Dan sekarang udah mulai luar biasa, ada di antara mereka 1-2 itu bangkit. Generasi bobo siang. Nah, Jadi Bang Ihsan, Iya. kalau intonasi aksentuasi seorang sosiolog dan dosen harus lembut, ya kan? Kalau kritikus, ya kadang keras, kadang lembut. Kalau saya memang mewakili Yang paling keras. aktivis. Kalau kita lepas Bang Tendri pokoknya memandu secara lebih tegas, lebih ya. Dan memang revolusi intelektual kan. Ya, kita harus terbiasa untuk- menyederhanakan realita. Julian Cuma, Benda ya. cuma Iya. boleh saya mengintervensi Julian Benda. sedikit ini forum Bang Ihsan. ya. Selain kita memang men-capture kemudian mengkonstruksikan dalam kisah kita kan yang berbagai pandangan. Memang menurut saya arena ini juga diserahkan, diberikan oleh Allah, oleh Sang Penguasa untuk memanggil orang-orang baik dari berbagai lintas generasi untuk memutakhirkan cara berpikir yang tidak biasa-biasa saja. Ya. Jadi memang selain perdebatan bagaimana kekuasaan ini diakhiri, bagaimana mengawal demokrasi, ada juga kan yang muncul kesadaran dari perenungan yang paling dasar bahwa satu bangsa yang akan maju, modal yang dilihat itu bukan karena kekayaan alam,
Karena terbukti 78 tahun kekayaan alam keluar, tidak dinikmati oleh bangsa itu. PHP kita. Modal yang dimiliki bukan karena kita banyak membuat orang-orang dengan pakaian militer, kepolisian kan, karena ternyata kekerasan di mana-mana. Modal yang paling banyak milik satu bangsa itu bukan karena banyaknya pengusaha, karena pengusaha dikendalikan oleh oligarki. Maka menurut saya harus kembali kepada dasar perenungan filosofi yang sangat-sangat substansi. Bahwa bangsa ini dibangun dengan dua prinsip yang selama ini mereka abaikan. Kekuatan intelektual dan spiritual. Nah, bagaimana mengkonsolidasikan ketiga orang kembali kepada titik kesadaran ini kan? Berarti tidak lagi intelektual yang biasa. Jadi kalau Obe, Tenri, semua termasuk kami kalau semua ditantang untuk bagaimana memutakhirkan jadi kalau bicara pandangan-pandangan ini, politik Pak Ihsan, yang melompat kalau lebih bicara jauh. soal founding fathers, kami ini mewakili tipe yang ada pada saat itu, ya kan? Ini mewakili Hatta yang lembut. Oh, kalau ya kan? saya justru Saya beda. mewakili Saya Tan Malaka yang marah-marah. Saya mungkin Ya kan? lanjut sedikit Dia ya. mungkin mewakili Haji Agus Salim. Saya justru sedikit saya lanjutkan. Justru saya mau tegaskan bahwa ketika memilih diksi pemutahiran dalam rangka lompatan lebih jauh ke depan, maka memang ini titik zero. Bahwa sudah tidak relevan lagi kita merujuk pada mereka yang terdahulu. Yang tersisa dari mereka yang terdahulu mendirikan bangsa ini adalah penghormatan kita sebagai pendiri bangsa. Tetapi sebagai ilmu pengetahuan sudah tidak berlaku lagi. Karena kekuasaan demi kekuasaan yang dipraktikkan selama ini tidak mencerminkan Soekarnoisme yang sejati, Hatta yang sejati. Maka bagaimana membuat lompatan yang jauh? Karena jangan melihat Indonesia pada wilayah kita domestik saja. Ada gejolak geopolitik. Bangsa-bangsa di luar ini pasca Covid itu muncul. Mencoba mendesain jalan-jalan perubahan yang lebih revolusioner. Misal apa yang terjadi di Palestina. Orang-orang yang tertindas sekian lama. Dengan harapan yang tidak ada. Mereka bisa mengalahkan seluruh teknologi militer yang diklaim canggih oleh Israel, Amerika, dan lain-lain. Malu sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Itu juga terjadi di Indonesia. Dia pecah dan kemudian dia bangkit. Kurun waktunya belum lama kan. Menjadi superpower. Amerika menuju kebangkitan yang kita rugi. Nah, bagaimana konteks Indonesia? Tidak hanya energi ini dibuang sia-sia untuk hanya menghadapi Jokowi dan anak-anaknya. Gunakan saja mekanisme, mungkin mobilisasi massa, tekanan moral, tetapi ada tanggung jawab. Harus berani meletakkan dasar perubahan yang lebih menjaminkan kita tidak mewariskan lagi kejahatan bagi generasi berikutnya dalam pola berpindah negara yang seperti ini. Saya potong dulu ya, karena saya harus berlaku adil kepada audiens yang datang di sini. Kalau abang-abang mau minum silakan sambil jamnya. Iya, oke. Ini ada audiens kita di sini, ada yang mau tanya tentang isu yang kita bincangkan, serah ke Bang Faisal, ke Bang Obed, atau Bang Tenri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Guntur dari Universitas Nasional. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z, terhadap proses politik di Indonesia, dan juga mengembalikan kepercayaan institusi pemerintah terhadap masyarakat. Jadi gini, Guntur ya namanya. Dalam teori demokrasi, partisipasi itu ada yang membagi menjadi dua kategori. Kita bisa belajar dari pandangannya Huntington dan lain-lain, atau beberapa pemikir yang lainnya. Ada namanya partisipasi yang disebut dengan konvensional. Ada yang disebut dengan partisipasi non konvensional. Partisipasi konvensional itu misalnya ikut pemilu. Kalau panitia penyelenggara pemilu dipercaya, pemerintah penyelenggara dipercaya, nah ikut pemilu. Itu paling minimal partisipasi. Jadi ikut satu cara konvensional. Tapi ada partisipasi juga disebut dengan partisipasi non konvensional. Misalnya demonstrasi, mogok makan, melakukan mogok bicara misalnya, pembangkangan sipil dan seterusnya. Civil disobedient. Ya? Jadi itu masih dalam konteks partisipasi. Jadi jangan berpikir bahwa partisipasi itu ya ikut pemilu saja. No. Tapi melakukan kritik, melakukan demonstrasi, melakukan pembangkangan itu bagian dari partisipasi.
Dan itu juga bisa menjadi bagian untuk menyelamatkan republik. Jadi ketika negara sudah hancur secara demokrasi, maka cara-cara non-konvensional biasanya lebih tepat untuk menyelamatkan sebuah negara. Dan sekarang tinggal generasi Z. Kalian jumlahnya terbanyak di republik ini. Kalian tinggal memilih bagaimana menyelamatkan republik. Apakah bisa Anda percaya bahwa jalan konvensional itu bisa mengembalikan negara makin demokratis? Sementara kandidat yang masuk dalam kontestasi telah membuat nokta hitam hukum di republik ini. Maka menurut saya, generasi Z mulailah merenung bahwa oh ternyata ada jalan non konvensional yang sama-sama konstitusional untuk mengembalikan republik ini menjadi lebih demokratis. Saya kira itu. Ada tambahan nggak dari Bang Faisal dan mungkin dari Bang Henry? Kalau bicara tadi pertanyaannya bagaimana mengembalikan dari mana ke mana? Jadi begini saja, Dari yang rusak. kita dari yang rusak ya kan, menjadi yang lebih baik. Tadi sudah disebutkan oleh Kang Ubed bahwa partisipasi yang paling memungkinkan dilakukan oleh para Gen Z milenial itu adalah pembangkangan. Kalian itu harus tampil di lapangan, ya kan? Datangi DPR, kalian berunding dengan mereka. Kalian mau apa? Begitu kan? Karena masa depan kalian yang akan. Kalian yang punya masa depan. Ada tambahan nggak Bang Hasan? Ya, kalau saya kan juga soal istilah-istilah milenial, Gen Z dan apalah istilahnya kan. Apa aja saya nggak masuk karena ini satu proyek rekayasa klaim sosiologis yang didesain untuk elektoral. Memprediksi anak presiden masuk, kemudian ada pemilih di bawah 40 tahun, jumlahnya 114 juta kan. Nah, bagaimana dibuatlah label-label ini. Ada satu artikel menarik di Gradle itu minggu lalu dibuat oleh para pakar geopolitik. Ketiga Inggris, Amerika, para kelompok Britania, mereka menyimpulkan bahwa Israel berhasil menidurkan spirit generasi muda karena tekanan yang kuat pada Palestina. Maka semua teori itu tidak berlaku. Kelompok-kelompok di Oxford kemudian mengoreksi kesimpulan mereka dalam studi 15 tahun. Mereka berhasil menidurkan anak-anak muda. Kemudian mereka menemukan kebangkitan anak muda tidak diperdebatkan dalam terminologi. Tapi kebangkitan anak muda dipantik oleh suara keadilan. Jadi kalau melihat generasi sekarang itu jadi instan, jadi busuk, jadi rendah, jadi bodoh, jadi tidak maju, kita mengoreksi dong generasi kita. Karena lemahnya suara keadilan disuarakan oleh generasi terdahulu. Jadi pembagian lintas usia itu menurut saya nggak ada. Saya buka-buka juga soal sosiologi, soal Ibnu Khaldun itu tidak ditemukan. Karena itu berlaku di abad 19, memang tren dilakukan oleh kelompok sekularisme, feminisme, ya, emansipasi. Itu istilah-istilah hanya untuk memecah belah suara mayoritas. Karena pertanyaan yang belum bisa dijawab. Ketika berbicara tentang kebenaran, misalnya gelas, apakah ada cara pandang yang beda antara generasi? Orang kakek, anak muda, orang kecil, semua tahu ini gelas. Realitasnya adalah gelas. Artinya kebenaran itu tidak membagi pada level-level kemanusiaan, hanya pada level kualitas pengetahuan. Tapi pengetahuan itu bekerja untuk membangkitkan satu generasi pada zamannya, karena ada kelompok yang matang di atas mereka sungguh-sungguh menyuarakan dan memperjuangkan keadilan. Apa yang terjadi di Palestina hari ini misalnya, kita lihat dalam sudut pandang sosiologis, dalam peristiwa geopolitik. Ketika satu kelompok kecil berjuang dengan sungguh-sungguh melawan kekuasaan yang kuat Israel, maka dia menimbulkan rasa simpati yang luas di kalangan masyarakat internasional. Dan survei dibuat pada 2 minggu lalu, ternyata partisipasi yang menyebarkan video-video Palestina itu berusia 40 tahun ke bawah. Bahkan berusia 21 tahun ke bawah. Karena tergoncang oleh realitas yang tercabik-cabik karena ketidakadilan. Jadi saya tidak akan masuk pada program akal-akalan Jokowi elektoral. Istilah yang dia pakai Gen Z, milenial pada 2019, nanti apalagi bencong berdasi, apalagi kan? Ini penghinaan bagi generasi muda. Mereka berhak
akses terhadap keadilan demokrasi. Pertanyaan, apakah generasi di atas mereka bisa bersatu? Bisa menunjukkan bahwa kesungguhan melawan kekuasaan, mempersembahkan perlawanan terhadap ketidakadilan. Kalau generasinya penakut, maka jangan berharap generasi di bawahnya akan bangkit dengan keberanian, dengan kecerdasan. Jadi merubah anak-anak muda ini tidak berdiskusi dengan mereka, karena mereka menunggu. Guntur gimana? Ada yang Mereka mau ditanggapi menunggu lagi? senior-senior mereka tidak lagi berteori, tidak lagi beretorika. Saya memberikan catatan ya untuk mereka ini. Jadi tahun 2019 itu adalah tahun di mana mahasiswa mengalami satu eskalasi yang luar biasa dengan tagar reformasi di korupsi. Jadi Guntur dan kawan-kawan saya kira perlu belajar pada aktivis mahasiswa tahun 2019 yang mereka berani berbicara secara terbuka bahwa reformasi telah dikorupsi oleh rezim kekuasaan. Ketika undang-undang korupsi direvisi tanpa persetujuan rakyat. Jadi artinya saya mau mengatakan bahwa ada catatan sejarah penting yang luar biasa dari generasi Anda. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian Guntur dan kawan-kawan melakukan satu konsolidasi, bertemu dengan senior-senior Anda. Dan kalau saya selalu berinteraksi dengan mahasiswa ya, untuk melakukan konsolidasi dan banyak diskusi penting tentang masa depan Republik. Saya kira saya masih punya harapan karena kakak kelas Anda telah memberi contoh bagus. Berani melawan terhadap ketidakadilan. Kalau saya izin dan saya, Obed, itu kan dalam pandangan-pandangan yang saya pikir normatif saja. Kita dorong itu. Tapi cara saya menghadapi kaum muda dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan mereka. Misalnya di Instagram itu 140.000, Obed. Saya lihat petanya itu 70% milenial. Twitter saya itu 80% anak muda. Di YouTube penonton saya anak muda. Saya tidak pernah berbicara antara batas usia. Karena menurut saya tidak ada dalam teori perubahan anak-anak muda ini dipandu oleh rasa takut generasi sebelumnya. Tidak ada itu. Jadi jawabannya apa terhadap generasi muda seperti Guntur ini? Pertanyaan ini kan manja. Mestinya kan dia bicara soal filsafat di usia dia. Usia berapa sekarang Guntur kamu? 20. Saya punya anak didik itu cum laude masuk Rusia. Usianya 18 tahun merantau. Dan pulang kita tempa. Dia jadi orang yang hebat. Anak orang miskin. Tidak punya apa-apa. Artinya masih banyak generasi ini pintar. Hanya mereka ingin melakukan estafet semangat perubahan itu dengan meminta tanggung jawab kita. Saya makin banyak, Henry, kalau kita menunjukkan sikap-sikap kecemerlangan, keberanian mengoreksi kekuasaan, mereka mengekor. Karena harus diingat begini, Obed. Kenapa generasi 98 berani, punya nurani, punya moralitas? Karena pada generasi sebelumnya ada penindasan. Generasi Pramudia Anantatur, generasi 80-an. Mereka yang bergerilya melakukan studi-studi, ditahan, ini membangkitkan semangat kita kan? Karena kita melihat ada ketidakadilan. Jadi hancurnya generasi muda di satu bangsa, itu tolak ukurnya bukan karena makanan mereka, bukan karena sekolah mereka, bukan karena pikiran mereka. Tolak ukurnya generasi di usia 40 tahun tidak memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap ketidakadilan. Nah hari ini kan, kita serukan tanggung jawab dari generasi di usia 40 ke atas. Keluar dari rumah-rumah kalian, bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri ini. Saya yakin ini akan menciptakan arus yang sama di Palestina. Kaum muda ini akan keluar. Mereka tidak mau hidup dalam bayang-bayang produk anak muda instan dari gorong-gorong yang disebut Ube tadi. Jadi bukan masalah pada mereka. Kita akan menjawab. Generasi belimbing sahur cair. Sebentar. Generasi muda ini kita jawab. Bukan menjawab pertanyaan mereka. Tapi kita jawab dengan tindakan tegas kita kepada kekuasaan yang semena-mena, maka mereka menemukan jawaban, maka mereka akan bersama kita dalam gerbong perubahan. Itu jawabannya yang ditunggu generasi anak muda. muda mestinya memang malu. Setuju saya kira. Iya. Guntur, ada pertanyaan lagi atau udah Jangan cukup takut dengan Guntur, segala? kamu tanya Guntur. Di usiamu, kami ini nggak pernah takut dengan apa. Jadi memang ini ada ruang Guntur sebenarnya. udah down. Ada Karena udah ruang yang dikasih kosong. stempel milenial, di stempel Gen Z. Di zaman saya nggak ada stempel itu. Labelisasi kali ya di sosiologi. Itu, itu Betul nggak kira-kira kan? Iya, Jadi kita sebetulnya terjebak dengan itu. narasinya William Strauss. Itu kan Iya, dipakai oleh Jokowi. Strauss itu kemudian dipakai oleh
oleh rezim ini lalu mengidentifikasi Gen Z itu yang mereka yang dia yang Manja, jadi ya kan? yang jadi ketua partai hanya Kaisang. cara yang jorok juga. Jadi itu kan keliru besar. Jadi kita Nah ini sebetulnya ruang yang sangat luar biasa untuk anak-anak muda seperti Guntur untuk melakukan inisiatif penting bahwa kami telah memberikan contoh sebetulnya. belum Bahkan Bobek. sampai hari kita ini, belum, kita harus turun. ya, ini Mereka tunggu kita. sampai hari ini kita masih turun, masih turun. Sudah. Karena Republik udah rusak tuh. Teori OBT ini nggak bisa dibantah. Ini pandangan-pandangan akademisi. Tapi perubahan itu membutuhkan pikiran di luar jalur-jalur akademisi juga. Tadi saya kasih semangat. Out of the box. Out of the box. Gimana Guntur? Udahlah, Guntur terlalu manja. Pindah ke Iya. yang lain. Ini jangan pura-pura manja sebenarnya. Di belakang dia Nggak bergerak semangat. radikal juga. Cukup. Ya tuh. Oh, oke. Keren. Udah, Guntur, sekarang ini buat abang Udah bertiga siap nih. demo. Iya, iya. Pertanyaan terakhir. Hmm. Kan abang bertiga ini masuk di perkumpulan yang namanya, Merintis. ya, malah merintis malah ya. Presidium Indonesia. Bahwa kita kalau tadi ke belakang ada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami, Iya. atau Turmanto dan kawan-kawan, Nadine Samsudin, ada Refli Harun juga di sana, mungkin Rocky Gerung juga di sana. Iya. Terus kemudian belum lama ada Maklumat Juanda, Hmm. ada Mbak Lukman Hamid, Iya, iya. malah ada Pak GM di sana kan, Hmm. yang kemudian di situ. Wah, sebelumnya di belakang barisannya Jokowi kan ada di sana. Nah, sekarang ada Presidium Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan saya terakhir, apa yang akan dilakukan sebagai rencana aksi oleh Presidium Indonesia untuk katakanlah memasifkan gagasan-gagasannya? Hmm. Itu aja pertanyaannya. Saya kira Presidium Indonesia ini adalah ruang yang sangat egaliter. Ada prinsip equality di situ, yang tetapi tetap ada komando pemikiran yang memandu jalannya entitas ini. Lalu yang kedua, bukan sebatas satu forum semacam forum intelektual begitu. Forum kegenitan Tetapi intelektual. kita menerjemahkan bahwa pikiran-pikiran bernas itu kemudian harus mampu membawa pikiran ini sampai melakukan bahkan satu dekonstruksi terhadap praktek kekuasaan yang buruk. Kita tidak mau misalnya Presidium Indonesia itu hanya sekedar tempat tempat wacana begitu, tetapi ini adalah tempat untuk kita bergerak. Makanya kemudian kami tidak mengeluarkan semacam maklumat. Kalau maklumat itu semacam pengumuman, warning. Kita sudah bergerak mengeluarkan manifesto bahwa ini memang bukan sekedar Perintah kerja itu. sekedar menyatakan satu sikap perlawanan, tapi mari kita bergerak bersama-sama. Dan ini membuka pintu kepada seluruh anak bangsa, termasuk anak-anak muda, semua budayawan, intelektual, agamawan, ya semua, siapapun termasuk buruh, para pekerja, nelayan, petani, Bang Iksan juga kan. termasuk jurnalis. Semuanya ayo kita bersama-sama, Republik harus diselamatkan. Hari ini sudah ada aksi nyatanya dari gerakan. Dari konsolidasi kami kita sudah mulai mimbar bebas di banyak tempat ya. Di beberapa titik sudah mulai dan kita berharap semuanya terkonsolidasi dengan baik, bahwa gerakan yang terorganisir dengan rapi pada akhirnya kita akan menemukan kemenangan. Saya meyakini itu. Dan itu yang kita sedang lakukan. Ya, apalagi ini bukan tokoh-tokoh kaleng-kaleng di 98, beda yang Ya. kamu sebutkan lah ya. Kami ini bertahun-tahun lapar, baik lapar secara ekonomi maupun lapar kekuasaan, tapi kita tidak berpikir tentang kekuasaan. Di pikiran kami adalah bagaimana menyelamatkan negara ini, bagaimana menyelamatkan bangsa ini, dan bagaimana menyelamatkan rakyat. Kita akan merajut dengan kekuatan-kekuatan lain, termasuk yang kelompok-kelompok oposisi yang sudah lebih terbuka dalam mengorganisir ya. Kita akan semua bersama-sama. Tapi ini kita belajar dari peristiwa tahun-tahun perubahan sebelumnya ya. Misalnya 98 itu ada persoalan memang di satu sisi bahwa jalannya negara akhirnya seperti ini. Ini kan sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Mimpi kita 25 tahun itu kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang civilized, yang beradab. Yang sekarang terjadi justru sebaliknya. Mimpi kita 25 tahun ke depan itu sekarang luar biasa porak-poranda. Semua hancur Republik ini. Maka dari situ kita kemudian berkumpul kembali, nurani kita tergores bahwa tetesan air mata, keringat dan bahkan darah dan kematian tahun 98 itu
kita harus bawa ke arena yang lebih progresif di momentum tahun-tahun ini. Bang Faisal, Saya jangan banyak-banyak Bang ya. saya 1 menit aja. Ya. Saya mau perkuat bahwa apa yang semua disampaikan Mas Ubed itu satu pikiran yang seperti itu, bahwa Presidium Indonesia tidak sekedar memanggil dalam sinergi moral. Tapi tadi ada satu kalimat yang saya bilang, ini satu forum untuk bagaimana mendorong potensi yang tersedia, memutakhirkan cara berpikir, memutakhirkan langkah-langkah gerakan yang lebih progresif, dan memutakhirkan perilaku di dalam ruang bernegara. Karena kalau tidak ada pemutakhiran, maka kita agak susah. Kita hanya daur ulang situasi, tambah ulang. Maka ada komitmen yang kuat di Presidium 21 adalah tempat untuk merekatkan semua potensi untuk sama-sama maju, mengatakan tidak terhadap ketidakadilan. Itu kira-kira. Dan kalau saya Bang Ihsan terakhir nih, senja kala kekuasaan, apabila kekuasaan itu akan jatuh, tanda-tandanya sederhana. Dia akan menyediakan sirkus dan roti. Maksudnya apa itu? Ya, kekuasaan yang mau jatuh itu akan pakai BLT, ya kan? Pakai suap. Pakai suap, dan diciptakan banyak tontonan. Hari ini Coldplay, besok nanti Konser lain lah. sirkuit Ya. Mandalika. Itu ciri-ciri negara yang Sudah mengalami gelap mata, kehancuran. gelap mata. Dia akan memproduk hiburan untuk rakyatnya biar lupa penderitaan itu. Dikasih permen. Ini udah senja kala kekuasaan yang zolim. Jadi penonton kita akhiri. Tahu aja. Ya, saya tidak ingin merampas waktu bapak-bapak lebih panjang Oke. lagi. Sudah Cuma terlalu banyak yang kita dapat. waktu yang merampas kita. Dan audiens juga pasti banyak dapat insight baru mungkin, dan untuk ya mengambil posisi lah. Karena setelah ini mudah-mudahan kita juga akan hadirkan angkatan-angkatan gerakan mahasiswa 98 yang mungkin berbeda suara dengan abang-abang yang di sini bertiga. Lama-lama nanti Jadi saya ikuti terus Kita serahkan buat mimbar Obed bebas itu di belajar. Diskursus Net. Tabik.